Berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Adapun yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 hingga yang ke-14. Dan yang menjadi dasar penekanan untuk renungan kita, saya ambil di ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Saya bacakan demikian. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang menjadi dasar pemberitaan kita dalam firman Tuhan pada malam hari ini adalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hubungan yang bersifat permanen dan mengikat. Yang pertama adalah hubungan suami istri, yang kedua hubungan antara saudara kandung atau saudara, dan yang terakhir adalah hubungan Tuhan atau Yesus Kristus dengan umatnya. Nah, berbicara tentang hubungan, tentunya dibangun atas dasar kebersamaan. Nah, di dalam hubungan persaudaraan itu tidak hanya berdasarkan ikatan yang mengikat karena ada hubungan darah, tetapi di situ juga dibangun dan dijalani tidak berdasarkan untung dan rugi, tetapi memang berdasarkan rasa kebersamaan, ikhlas, dan rela berkorban, saling menerima untuk segala kekurangan dan keterbatasan kita. Karena hubungan persaudaraan, lebih yang sedarah tadi dikatakan, tidak akan bisa putus oleh keadaan apapun. Sehingga orang katakan tidak ada mantan saudara, tidak ada mantan anak, karena ini adalah hubungan yang permanen, yang tidak bisa dihapus dan diputus. Nah, ini yang kita lihat dari keberadaan Yakub ketika ia datang ke pamannya yang bernama Laban. Bagaimana Laban memperlakukan ia dengan baik, karena ia merasa, bahkan ia menyatakan bahwa Yakub adalah saudara sedaging dengan dia, sehingga ia langsung menerima dan memperlakukan Yakub dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah jika ini mau kita lihat tentang hubungan Allah dengan umatnya, inilah yang terjadi. Bagaimana Allah membuat sebuah hubungan yang indah antara ia dengan umatnya. Hubungan yang lebih kepada kasih yang mengikat, yang membuat umatnya boleh merasakan
bagaimana Allah tidak jauh daripada kehidupan umatnya. Kasih karunia Allah yang besar itu membuat kita manusia menjadi berharga. Kasih yang tulus membuat kita merasakan bagaimana Allah begitu luar biasa mengasihi kita. Hal inilah yang dikehendaki oleh Allah, supaya kita boleh menjalani, membangun sebuah hubungan yang indah dengan Dia. Yang mana atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah mau menerima segala keterbatasan dan kekurangan kita. Bahkan Allah merangkul kita untuk bisa dekat dan selalu bersandar kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti ikatan hubungan sedarah dan sedaging tadi, demikianlah hubungan kita dengan Allah yang tidak bisa terpisahkan bahkan oleh keadaan apapun. Hubungan itu tetap ada, tetap terpelihara dengan baik. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membina hubungan persaudaraan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan tentunya yang membuat kita saling menerima satu dengan yang lain. Karena hanya dengan demikianlah kita dapat menjalani sebuah hubungan yang indah, harmonis, dengan berdasarkan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kemurahan dan pemeliharaanmu kepada kami. Sehingga sampai saat ini kami ada semata karena anugerah dan pengasihan. Bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kembali kami dalam kebersamaan, lebih dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Seberapapun yang dapat kami mengerti dan kami pahami akan firman, kami tidak memerlukan kata yang banyak, satu kata pun cukup jikalau itu mampu kami lakukan dan mampu kami pahami. Biarlah senantiasa kami dapat hidup dalam suatu hubungan yang baik, lebih-lebih hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Demikian juga kami selalu menjaga hubungan yang baik dengan saudara-saudara kami, sehati sepikir dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui sungguh sangat berat, tetapi karena Tuhan yang selalu menopang kami, membuat kami bisa melalui segala hal dan menyelesaikan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.